Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyashdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minasy sholihin. Al-ayat sadaqallahul 'azim. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Imam Masjid Al-Falah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan zahir batinan kepada beliau, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini kecuali hanya memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita yang berupa nikmat iman, kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Falah dalam rangka kita melaksanakan sholat fardu Isya secara berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat sunnah, tarawih dan witir yang insyaallah nanti akan kita laksanakan. Ini merupakan suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laulau fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu la kuntum minal khasirin." Laulau fadlullahi 'alaikum. Andai kata pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan fadilahnya wa rahmatuhu dan rahmat pertolongannya, la kuntum minal khasirin, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Yang kedua kalinya sholawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan yang baik bagi kita, Nabi yang saya yakin kita ini sebagai umatnya selalu merindukan beliau, dan kita juga sebagai umatnya selalu menantikan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Kalau kita sebagai umatnya ingin mendapatkan syafaatnya besok hari kiamat, maka perbanyaklah kita membaca sholawat kepada beliau. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalun nasi fi yaumil qiyamati wa aksiru ala sholawat." Besok manusia yang aku utamakan dan umatku yang aku utamakan dan akan mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah SAW, wa aksiru ala sholawat, orang yang banyak membaca sholawat. Hadirin jamaah sholat Jumat, hadirin jamaah sholat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin kita ini sebagai orang tua di dalam membesarkan anak-anak kita tidaklah mudah dan tidaklah gampang. Kita di dalam membesarkan anak-anak kita penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Kita lihat saja ibu-ibu, saya memanggil ibu, ya, main perang kompak saya, ibu, berangkat di China, banyak tapi yang jatuh masih sedikit, ibu, ya. Seorang ibu di dalam mengandung anaknya selama 9 bulan 10 hari itu penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Karena
dalam Al-Quran dijelaskan hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu itu mengandung anaknya dalam keadaan lemah bertambah lemah. Ibu itu di dalam mengandung saya yakin selalu direpotkan dengan anak kita. Kenapa? Mau berjalan susah sekali, pinggangnya sakit. Mau istirahat, mau duduk tidak nyaman, mau tidur, mau baring, mau miring kanan tidak enak, miring kiri tidak enak, mau terkurang apalagi bisa nanti kempes perut atau mau terentang nanti orangnya kayak kuburan. Begitu repotnya seorang itu. Maka perjuangan dan pengorbanan seorang ibu sangat besar sekali. Belum sampai di situ, masih ada repotnya lagi setelah mengandung, melahirkan, bersimbah darah, teriak-teriak sampai kesakitan, bahkan karena rasa sayangnya sama anak. Dia tidak merasa sakit. Kalau bapak-bapak sih hanya panik saja, rokok, istrinya muda berjuang, suaminya di luar rokok, panik. Tetapi dengan perjuangan seorang di dalam melahirkan seorang anaknya, walaupun dengan bersifat darah, bahkan tidak jarang ada seorang ibu yang melahirkan anaknya dalam keadaan meninggal, itu pasti syahid. Matinya adalah mati syahid. Begitu perjuangan seorang ibu tidak cukup sendiri, masih juga disibukkan lagi, masih tidak bisa lain, masih juga menyusui. Kalau menyusuinya masih kecil masih enak. Kalau sudah agak bisa umur setahun, ada ibu udah giginya udah nambah gigi-giginya. Karena apa kata? Itulah perjuangan rasa sayang seorang ibu kepada anaknya. Begitu juga seorang ayah yang pergi pagi mencari nafkah, pulang sore bermandikan keringat, berpanas-panasan, ibarat kaki jadi kepala jadi kaki. Itu semua dilakukan untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Tetapi bapak ibu sebagai orang tua tidak hanya cukup kita hanya memberikan makan saja, bapak ibu. Tidak cukup hanya memberikan papan saja, tidak hanya cukup memberikan motor saja, tetapi yang terpenting bagi kita bapak ibu adalah bagaimana mendidik anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ciri-ciri anak yang soleh dan solehah adalah kalau dia tidak disuruh maupun disuruh, dia rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Maka oleh sebab itu, bagaimana tantangan kita sebagai orang tua? Kalau anak kita saat ini belum istiqomah, belum kontinu di dalam melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, adalah tantangan bagi kita, PR bagi kita untuk mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam Bapak Ibu, beliau berdoa kepada Allah selama 85 tahun. Berdoa kepada Allah hanya minta kepada Allah, minta anak yang soleh. Bahkan doanya ini karena lama sekali 85 tahun diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah kami anak yang soleh. Akhirnya Allah mengabulkan, memberikan anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Pertanyaannya, kenapa Nabi Ibrahim Bapak Ibu tidak minta anak yang kaya? Karena Nabi Ibrahim tahu Bapak Ibu, banyak anak yang kaya tetapi durhaka kepada kedua orang tua kita. Coba kau sabarkan, ibu-ibu, bapak-bapak ini merasa saya punya orang tua. Kalau punya orang tua, saya mau tanya, ada enggak kita pernah mengirim uang kepada orang tua kita? Pernah Bapak Ibu? Pernah sekali saja. Atau sering? Nah, kalau sering, alhamdulillah. Kadang kita ini Bapak, kita pernah
kita mampu, kita kaya, di Batam ini agak sedikit mampu daripada di kampung. Tapi kadang kita lupa, tidak mau mengirim uang ke orang tua kita. Begitu durhaka pada orang tua kita. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita ingin dilancarkan rezeki kita di dalam mencari apa yang Batam ini Bapak Ibu, sering-seringlah kita mengirim uang kepada kedua orang tua kita. Kita melihatkan karena kita tidak bisa merawat, kita hanya bisa mengirim uang, bahkan bisa mendoakan. Mudah-mudahan kalau kita mau mendoakan mengirim uang, insya Allah rezeki kita akan mengalir terus menerus. Tetapi ingat Bapak Ibu, kalau kita tidak mencari rezeki di Batam ini mungkin susah, mungkin tidak ibaratkan hanya dari uang dapat hilang begitu saja. Ingatlah kita punya orang tua, mungkin orang tua belum kita muliakan. Hadirin jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita sebagai anak kita berbakti pada kedua orang tua kita. Apalagi orang tua kita juga meninggal, mereka tidak butuh uang kita. Kalau meninggal bagaimana? Kita bacakan Al-Fatihah, kita doakan. Kita setelah sholat fardu kita doakan. Pak Ustaz apakah nyampe? Dalam kitab Fatwa Majmu Karamah diberi kainnya dijelaskan al-halal bisa roti sumah jawa sawah belawil maliti itafawubi. Barang siapa membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 70 kali sumah jawa sawah belawil maliti, kemudian kita berikan hadiah kepada simpanan orang yang meninggal, kita baru akan memberikan manfaat kepada simpanan. Karena bagaimanapun dalam hadis Rasulullah SAW juga dijelaskan yang diriwayatkan hadis Muslim, tidak mata baju agama ikut amal bilang salasin selama kejadian awal menentangui awal insyaAllah yang mulai. Apabila ada dalam meninggal dunia maka terpisah semua amanah kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, sedekah jariah. Yang kedua itu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, kita juga punya anak, maka mari kita juga didik anak kita menjadi anak yang soleh. Bapak Ibu, kalau kita ingin tahu bagaimana nasib kita di dalam kubur, lihatlah anak-anak kita sekarang. Apakah anak-anak Bapak Ibu mau kita ajak ke surga? Apakah anak Bapak Ibu kita mau ajak untuk baca Al-Quran? Apakah mau kita ajak tarawih? Apakah malam hari anak Bapak Ibu ada di dalam masjid ini atau bahkan di luar nongkrong di daerah Batu Haji di Malang sana, atau hanya duduk di rumah mancing main FK dan lain sebagainya? Kalau anak kita tidak ada yang sholat, tidak ada di masjid ini, percayalah Bapak Ibu, kalau kita nanti meninggal kita akan menangis. Kenapa? Karena anak kita tidak ada yang mau sholat. Tetapi kalau kita punya anak yang sholat, anak kita malam hari ini mau sholat di masjid, mau tadarus setelah sholat tarawih, percayalah walaupun nanti kita meninggal, insya Allah kita akan mendapatkan pahala doa dari kedua dari anak kita yang soleh dan solehah. Anak yang soleh dan solehah itulah yang nanti akan menyebut nama kita di sepertiga malam Bapak, memohonkan ampun atas segala dosa-dosa kita. Maka alangkah senang dan bahagianya kalau kita memiliki anak seperti itu. Kemudian bagaimana kita menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh? Tidak ada empat. Yang pertama, kalau kita ingin menjadikan anak kita yang soleh, yang pertama adalah jadilah contoh yang baik di sama itu. Kalau anak kita pengen rajin sholat, kita juga harus rajin sholat. Bapak Ibu, anak kita kalau kita sunnah sholat, sedangkan kita di rumah, anak pasti tidak akan mau. Karena anak-anak zaman sekarang ini, anak-anak sungguh luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena pengaruh dari HP Bapak Ibu. Setiap hari pegangan HP di dalam Quran. Mau tidur, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, pegang HP.
yang dicari bukan lapar, bukan mau ambil untung untuk sosial, tetapi mencari api. Bagaimana anak-anak kita ke depannya kalau semacam ini pengaruh budaya baik untuk meracuni umat Islam tidak perlu dihancurkan. Anak generasi sekarang ini gas ngapain begitu mereka main FF apa yang kita sudah tahu ada mobil legend, ada status dan lain sebagainya. Anak ini kita daripada kita, bahkan mereka akhirnya bisa pakai paspor. Inilah zaman sekarang. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjadikan anak kita yang soleh-soleh. Yang kedua adalah memberikan nafkah yang halal. Bapak-bapak tugasnya adalah mencari rezeki, mencari nafkah. Maka rezeki atau nafkah yang kita bawa pulang jangan sampai ada yang tidak halal. Jangan sampai ada yang itu dibenci oleh Allah rezeki. Kalau ada makanan atau rezeki yang tidak halal kita bawa pulang, kita kasihkan ke anak. Mohon maaf, mungkin anak kita mau kita ajak surat, kita nasihati berantem. Nah, mau yang baik, apa yang baik? Itulah mungkin contoh seperti itu. Kenapa? Karena mungkin ada makanan yang kita berikan kepada kita yang tidak halal. Kemudian yang ketiga, sekolahkan di sekolah yang berbasis agama, pondok pesantren. Kalau kita punya anak pintar, cerdas, Pak, masukkan ke pondok pesantren atau sekolah-sekolah berbasis agama. Jangan kita masukkan ke sekolah ini. Karena bagaimana yang cerdas yang pintar itu orang yang menghafal Al-Quran, Bapak, yang akan menghafal hadis, yang menghafal kitab-kitab dan lain sebagainya. Itulah yang nanti akan merupakan hasil kita. Yang pahala yang nanti akan kita terima setelah kita meninggal dunia. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah doakan. Kalau hari ini anak kita masih susah sekali sholat, doakan. Karena Nabi Ibrahim saja pernah kepada Allah 85 tahun. Doanya apa Pak Ustaz? Doanya surat As-Sofat 100. Rabbina beri minasolikin, Rabbana ablana minaswajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pak Ustaz, saya tidak bisa bahasa pakai bahasa ibu, bahasa Padang, bahasa Barat, bahasa Jawa, bahasa Jawa, bahasa Sumatera, pakai bahasa Sumatera. Insya Allah Allah paham. Yang penting mari kita doakan anak kita supaya anak kita lembut hatinya menjaga amal yang soleh dan soleh. Insya Allah kalau kita bisa melaksanakan empat ini, insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangannya. Saya akhiri wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.